Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan guru sosiologi kalian, Pak Guru Baik. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu mungkin di antara kalian ada yang pernah bertanya kepada dirinya sendiri atau bertanya kepada orang lain tentang mengapa kita bertindak seperti ini, atau mengapa kita memilih untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kehidupan sosial kita. Nah, ada seorang sosiolog terkenal yang bernama Max Weber. Dia telah memberikan kita sebuah kerangka untuk memahami tindakan-tindakan kita. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, mari kita pelajari tentang teori tindakan sosial Max Weber. Let's go. Jadi, menurut Max Weber, tindakan sosial adalah segala jenis tindakan yang memiliki makna bagi pelaku dan diarahkan kepada orang lain. Atau, dengan kata lain, tindakan kita tidak hanya melibatkan diri kita sendiri, tetapi juga mempertimbangkan reaksi dan pengaruh terhadap orang lain. Sebuah tindakan sosial tidak dikatakan sebagai tindakan sosial apabila tidak memberikan reaksi atau tidak memberikan pengaruh kepada orang lain. Jadi itu hanya sebuah tindakan individu. Nah, apabila tindakan yang kita lakukan mempertimbangkan reaksi dari orang lain atau memberikan pengaruh kepada orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sosial. Misalnya saja, di tengah terik matahari, kalian sedang berkendara. Kemudian di tengah jalan kalian melihat seorang pengemis. Ya. Kemudian Anda memberikan segelas atau sebotol minum kepada pengemis tadi. Tindakan Anda ini memiliki makna karena merasa kasihan kepada si pengemis tadi. Nah, kemudian tindakan Anda ini, tindakan kalian diarahkan kepada si pengemis. Maka tindakan yang kalian lakukan ini memberi minum kepada si pengemis termasuk dalam tindakan sosial karena tindakan kalian memiliki makna ingin menunjukkan rasa belas kasih kepada si pengemis tadi dan diarahkan kepada si pengemis tadi. Maka tindakan kalian ini termasuk dalam tindakan sosial. Nah, berkaitan dengan tindakan sosial Max Weber, Weber membagi tindakan sosialnya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tindakan sosial rasionalitas instrumental. Kemudian tindakan sosial yang kedua adalah tindakan sosial rasionalitas orientasi nilai. Kemudian yang ketiga adalah tindakan sosial afektif. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tindakan sosial tradisional. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tindakan sosial rasionalitas instrumental. Tindakan ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana berdasarkan pertimbangan yang logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kita menggunakan alat-alat tertentu yang kita anggap sebagai alat yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, saya sebagai seorang pelajar yang bercita-cita menjadi seorang dokter, maka saya harus belajar dengan keras, belajar dengan giat, supaya saya bisa mencapai cita-cita saya sebagai seorang dokter. Atau saya sebagai seorang ayah yang harus bekerja untuk mendapatkan uang dan memberikan nafkah kepada anggota-anggota keluarga saya. Atau saya harus berolahraga setiap hari untuk menjaga tubuh saya tetap sehat. Tindakan-tindakan yang saya lakukan tadi adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan perencanaan dan pertimbangan yang logis. Ketika ingin menjadi dokter untuk mencapai cita-cita, maka saya harus belajar dengan giat. Untuk memberikan nafkah, untuk mendapatkan uang, maka saya harus bekerja. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka saya harus berolahraga. Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang logis dan terencana dan menggunakan alat-alat tertentu atau menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan saya. Kemudian tindakan sosial yang kedua adalah tindakan sosial rasionalitas orientasi nilai. Tindakan ini menjelaskan di mana seseorang bertindak berdasarkan apa yang dianggap baik atau dinilai baik oleh masyarakat. Tindakan ini berfokus pada cara mencapai tujuan. Apakah cara yang digunakan sudah baik atau buruk?
Contoh dari tindakan sosial rasionalitas orientasi nilai adalah memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Memberikan sedekah adalah sesuatu yang dianggap baik atau dinilai baik oleh masyarakat kita. Sehingga ketika seseorang memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, maka ini bisa dikategorikan dalam tindakan sosial rasionalitas orientasi nilai karena tindakannya didorong oleh nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Atau ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kita menggunakan tangan kanan dibandingkan dengan menggunakan tangan kiri. Karena ketika menggunakan tangan kanan, itu dianggap lebih sopan oleh masyarakat kita. Jadi, tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat masuk dalam kategori tindakan sosial. Jadi, segala bentuk tindakan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang logis, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dapat digolongkan sebagai tindakan sosial rasionalitas orientasi nilai. Kemudian, tindakan yang ketiga adalah tindakan sosial afektif. Tindakan sosial afektif adalah tindakan yang menjelaskan di mana seseorang bertindak atas dasar perasaan atau emosi. Biasanya, pelakunya menggunakan emosinya dibandingkan menggunakan akal pikirannya. Jadi, biasanya orang yang melakukan tindakan yang didorong oleh emosi tidak melalui pertimbangan pemikiran yang matang. Jadi, segala jenis tindakan yang didorong oleh emosi, yang didorong oleh perasaan kita adalah tindakan sosial afektif. Contohnya, ketika kita menangis ketika dimarahi oleh guru kita atau dimarahi oleh orang tua kita, maka itu adalah tindakan sosial afektif. Atau ketika orang tua marah melihat anaknya yang berkelakuan buruk atau berkelakuan tidak baik, maka itu adalah tindakan sosial afektif. Atau ketika kita marah, ketika kita mendapatkan cacian atau hinaan, maka itu adalah tindakan sosial afektif. Jadi segala jenis tindakan yang kita lakukan, yang dimana tindakan itu didorong oleh perasaan, baik itu senang, sedih, marah, kecewa, adalah tindakan sosial afektif. Yang terakhir adalah tindakan sosial tradisional. Tindakan ini menjelaskan bahwa seseorang bertindak atas dasar kebiasaan atau sesuatu yang sudah menjadi budaya. Orang yang melakukannya biasanya tidak mengetahui alasan dari perbuatannya kecuali karena mengikuti kebiasaan saja. Contohnya adalah anak-anak muda yang ikut kegiatan upacara adat. Mereka ikut kegiatan tersebut hanya sekedar mengikuti kebiasaan saja, tanpa mengetahui alasan dari perbuatannya tersebut. Atau contoh lainnya seperti mapatabe. Dalam suku Bugis ada istilah mapatabe atau permisi ketika ingin lewat di hadapan orang yang lebih tua atau orang lain. Jadi sebagian orang melakukan hal tersebut tidak mengetahui alasan dari perbuatannya, hanya saja karena itu sudah menjadi kebiasaan dari kecil, makanya dia melakukan hal tersebut. Atau mungkin salim kepada orang yang lebih tua, cium tangan, dilakukan karena mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu. Ya, itu tadi adalah 4 jenis tindakan sosial dari Max Weber. Nah, yang perlu diperhatikan terkait tindakan sosial dari Max Weber ini adalah di mana satu peristiwa tidak mutlak hanya menggambarkan satu jenis tindakan. Bisa saja satu peristiwa memiliki berbagai jenis tindakan, tergantung bagaimana individu memaknai tindakan-tindakan tersebut. Bisa saja satu peristiwa memiliki 4 jenis tindakan. Contohnya saja, pergi ke sekolah. Bisa jadi ada orang yang pergi ke sekolah yang berdasarkan tindakan rasionalitas instrumental. Ada juga yang berdasarkan tindakan rasionalitas orientasi nilai. Dan ada yang berdasarkan tindakan sosial afektif dan ada yang tindakan sosial tradisional. Tergantung bagaimana individu memaknai tindakannya masing-masing. Mari kita bahas lebih dalam tentang keempat tipe tindakan sosial menurut Max Weber dengan menggunakan contoh pergi ke sekolah. Anak-anak pergi ke sekolah, walaupun terlihat sama,
namun bisa saja memiliki makna-makna yang berbeda bagi setiap anak. Contohnya, anak yang pertama adalah anak yang pergi ke sekolah agar bisa mendapatkan nilai yang bagus, belajar dengan keras, agar bisa masuk ke universitas yang diimpikannya, kemudian bekerja sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Anak ini bertindak berdasarkan tindakan rasionalitas instrumental. Berikutnya, ada anak yang pergi ke sekolah berdasarkan tindakan sosial rasionalitas berorientasi nilai. Di mana anak ini pergi ke sekolah karena di sekolah tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan anak tersebut mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kerohanian karena ia percaya bahwa hal itu penting untuk pengembangan spiritualnya, untuk meningkatkan keimanannya. Jadi tindakan mengikuti kegiatan kerohanian atau ikut ekskul remaja pecinta musola misalkan, ini didorong oleh nilai-nilai agama atau moral yang diyakininya. Kemudian anak yang berikutnya pergi ke sekolah berdasarkan tindakan sosial afektif, di mana siswa tersebut merasa senang ketika bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Perasaan senang ini yang mendorongnya untuk datang ke sekolah. Kemudian, anak yang terakhir pergi ke sekolah berdasarkan tindakan sosial tradisional, di mana seorang siswa selalu bangun pagi untuk pergi ke sekolah karena sudah terbiasa sejak kecil. Dari SD, kemudian ke SMP, sampai di SMA, kebiasaannya sejak bangun pagi, kemudian mandi, pakai seragam, kemudian berangkat ke sekolah. Kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari rutinitasnya sehari-hari, sehingga anak ini melakukan tindakan sosial tradisional. Jadi dia pergi ke sekolah karena sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Baik, saya berikan satu contoh lagi. Beribadah. Di antara kita mungkin berpikir bahwa kalau beribadah itu sudah pasti tindakan sosial orientasi nilai. Tapi belum tentu, karena tidak semua orang beribadah karena berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Saya kasih contoh. Yang pertama adalah orang yang beribadah karena ingin mendapatkan pujiannya manusia. Jadi dia beribadah karena ingin mendapatkan pujiannya manusia. Sesuai dengan tujuannya, dia melakukan sebuah tindakan dan sesuai dengan tujuannya, dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi ini tidak boleh, karena ini namanya riya dan tidak boleh. Jangan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah orang yang beribadah karena murni beribadah, karena ingin menerapkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Nah, ini baru orang yang melakukan tindakan berdasarkan rasionalitas orientasi nilai. Selanjutnya, ada orang yang beribadah karena didorong oleh perasaannya. Contohnya, orang yang baru diputuskan oleh pacarnya tiba-tiba menjadi orang yang taat beribadah, atau karena sudah dikecewakan oleh manusia tiba-tiba pergi beribadah. Tapi tidak mengapa. Ketika kamu mendapatkan masalah, tidak mengapa kembali kepada Tuhanmu, dan itu dianjurkan. Kemudian, ada lagi orang yang beribadah karena kebiasaan. Cuman sekedar ikut-ikutan. Contohnya, siswa yang ikut melaksanakan sholat duha atau sholat zuhur yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di sekolahnya, sehingga dia ikut-ikutan. Nah, ini menjelaskan bahwa satu peristiwa bisa saja terdapat berbagai jenis tindakan sosial di dalamnya. Tidak menuntut atau tidak mutlak bahwa satu peristiwa itu hanya mewakilkan satu jenis tindakan. Bisa saja ada 2, 3, atau bahkan 4 jenis tindakan di dalamnya. Nah, terkait tentang teori tindakan sosial Max Weber ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita dapat melihat berbagai tipe tindakan sosial ini dalam interaksi kita dengan orang lain, baik itu di sekolah, di organisasi, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, di sekolah, kita melihat berbagai teman kita melakukan satu kegiatan yang sama dengan alasan yang berbeda-beda. Atau di keluarga juga, kita membantu orang tua, bisa jadi karena tindakan rasional orientasi nilai. Atau ketika kita marah kepada saudara kita, itu bisa jadi merupakan tindakan afektif. Atau kita belajar dengan keras sehingga kita dapat naik kelas, itu bisa jadi
merupakan hasil dari tindakan rasionalitas instrumental atau tindakan-tindakan yang lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi, teori tindakan sosial Max Weber ini memberikan kita sebuah kerangka yang sangat berguna untuk memahami betapa rumitnya perilaku manusia dalam konteks sosial. Dengan memahami berbagai tipe tindakan sosial, kita dapat lebih baik dalam menganalisis dan memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.